Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Itulah dia bulan Ramadan, di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran. Insya Allah. Ini maksudnya gini Pak Boni. Kalau Quran menyebutnya, berarti ini bulan istimewa. Apapun yang disebut oleh Al-Quran pasti istimewa. Baik istimewa kebaikannya atau istimewa kejahatannya. Contoh istimewa kebaikannya yang disebut oleh Al-Quran seperti halnya Luqmanul Hakim. Istimewa beliau. Baginda Rasul mengatakan dalam riwayat hadisnya, Sayyidul Syuhur Syahrul Ramadan. Rajanya di antara bulan-bulan Allah adalah bulan Ramadan. Rasul menyebutnya Ramadan sebagai raja. Di antara bulan-bulan yang Allah ciptakan berjumlah 12 bulan, itu rajanya adalah Ramadan. Tidak Allah dan Rasul menyebutkan Ramadan sebagai raja kecuali ada kelebihan dan nilai plus dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Insya Allah. Ini dia nih. Ini Ramadan, rajanya bulan. Diapain Ustaz? Disambutlah oleh kita umat Islam. Rajanya bulan mau datang. Makanya Nabi Muhammad SAW kebahagiaannya dalam menyambut Ramadan itu tertuang di dalam doa yang amat sangat masyhur yang suka dibaca oleh orang-orang Islam. Apa itu doanya Ustaz? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ini doa Nabi nih. Artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Lihat, nilai kebahagiaan Nabi akan hadir dan datangnya bulan Ramadan tercipta di dalam doa Nabi mulai di bulan Rajab. Di bulan Rajab Nabi sudah minta diberkahi oleh Allah. Sampai bulan Sya'ban juga Nabi minta diberkahi oleh Allah dan minta umurnya sampai di bulan Ramadan, menunjukkan nilai kebahagiaan Nabi di dalam menyambut, menyongsong akan kedatangan bulan Ramadan. Insya Allah. Intinya adalah Nabi betapa bahagianya akan datang bulan Ramadan yang agung dan mulia. Bahkan Nabi menyebutkan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu hebatnya Ramadan, tentulah pasti mereka berharap selama 1 tahun adalah Ramadan dan terus Ramadan. Mau ada bulan Syawal, gak mau ada bulan Dzulqa'dah, gak mau ada bulan Dzulhijjah, gak mau ada bulan Muharram dan lain sebagainya. Pengennya adalah Ramadan dan terus Ramadan. Insya Allah. Orang-orang yang beriman datang bulan Ramadan berbahagia. Orang-orang beriman selesainya Ramadan mereka berduka cita. Ini orang beriman. Orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang munafik, ketika Ramadan tiba mereka berduka cita. Ketika Ramadan pergi dan selesai mereka berbahagia. Kebalikan dari orang beriman. Makanya saya tanya, Bapak Ibu bahagia atau tidak akan datangnya Ramadan? Kalau kita bahagianya disandarkan dengan urusan dunia, pertanda iman kita tipis. Tapi bahagia datang Ramadan tidak diukur dari urusan dunia, tapi datang Ramadan justru
datang rahmat dan ampunan Allah yang akan kita kejar. Pertanda keimanannya kuat dan mantap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Kalau emang mereka orang-orang beriman, tidak akan pernah ketinggalan di siang harinya berpuasa, di malam harinya dia tegakkan salat tarawih berjamaah di masjid. Insya Allah. Kenapa? Baginda Rasul mengatakan, man shoma wa qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa orang yang berpuasa di siang hari Ramadan dan salat tarawih di malam Ramadan, kharaja min zunubihi ka yaumil waladatu ummuh, maka dia bakal keluar dari dosa-dosanya bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Tidak ada sholat tarawih kecuali di bulan Ramadan. Makanya tarawih sekalipun hukumnya sunat tetap muakkadah, lebih kuat untuk dilaksanakan. Cuma titip pesan, kalau ada perbedaan pendapat di antara umat Islam, Ustaz di sana tarawihnya 11 rakaat, Ustaz di sini tarawihnya 23 rakaat. Kira-kira yang bagus yang mana ya Ustaz? Dua-duanya bagus. Yang jelek mana Ustaz? Lu yang gak sholat. Kalau ada yang 11 rakaat plus dengan witir, biarkanlah mereka 11 rakaat dengan witirnya. Kalau ada yang 23 dengan witir tarawihnya, biarkanlah, masing-masing ada dalil yang menguatkannya. Insya Allah. Cuma dalam kesempatan kali ini akan saya tekankan perkara urusan puasanya. Ustaz, puasa itu apa artinya? Secara bahasa, puasa artinya menahan. Imsaku anisyai itu arti puasa, menahan. Arti puasa secara bahasa. Bapak, ibu ngantuk matanya, udah lelah banget, ditahan supaya tidak tidur, itu namanya puasa. Namanya puasa. Ibu bapak pengen buang air besar, ditahan, itu namanya puasa secara bahasa. Menahan sesuatu itu namanya puasa. Ibu bapak haus banget, ditahan tidak minum, itu namanya puasa secara bahasa. Jadi puasa secara istilah apa sih Ustaz? Puasa secara istilah artinya adalah menahan makan, minum dan segala yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu adalah puasa. Saya tanya sekarang, apa puasa? Menahan dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam. Berarti dalam puasa ada waktunya. Sejak masuk waktu sholat subuh sampai datangnya sholat maghrib. Yang jadi saya pertanyaan sama ibu bapak, kira-kira kalau mau berbuka puasa, kira-kira nunggu azan apa nunggu beduk? Kira-kira nunggu beduk maghrib apa nunggu azan maghrib? Ini ada dua beduk. Ada beduk, ada azan. Yang benar, buka puasa itu bukan nunggu beduk, tapi nunggu kalimat azan maghrib. Azan maghrib yang ditunggu bukan beduk. Karena kenapa? Kalau beduk bukan syariat agama Islam, tapi budaya Islam. Ustaz kok bisa bilang begitu? Bapak ibu silakan cari dalam ayat Quran dan hadis tentang beduk, ada apa enggak? Atau enggak ada Al-Quran, enggak ada hadis, sok bapak ibu berangkat ke Mekah Madinah, di Masjidil Haram ada beduk enggak? Di Masjid Nabawi ada beduk enggak? Enggak ada. Tapi yang ada beduk adalah di Indonesia. Itu adalah budaya umat Islam Indonesia. Boleh pakai beduk? Boleh. Pertanda saja itu. Cuma itu juga termasuk budaya. Tetap dihargai budayanya. Tapi yang syariatnya mana? Azannya. Maka ketika ditanya, bang, mau kemana bang?
nunggu beduk maghrib. Salah. Kenapa? Karena beduk gak bisa jalan. Beduk adanya di mana? Di masjid. Berarti bapak yang harus dapetin masjid. Azan yang ditunggu. Makanya ketika kalimat azan, kemudian azan maghrib, yang wajib bukan bagus dan panjangnya suara. Yang wajib adalah kalimat makhrajnya. Lalu bagaimana mulai startnya puasa? Nunggu imsak apa tunggu azan subuh? Azan subuh. Azan subuh. Urusan makan pinter ini. Ternyata untuk urusan kita setar untuk berpuasanya adalah azan subuh. Berarti sebelum azan subuh boleh dong masih minum dan makan? Masih boleh. Kalau imsak itu apa? Imsak itu adalah mulai mau menahan. Makanya kalau bapak dan ibu ada yang kesiangan bangun tidurnya, pas imsak berkumandang, misal imsak, sak di masjid, imsak, sak. Ibu bapak baru bangun, makan. Boleh Ustaz? Boleh. Ustaz bagaimana kalau misalkan kebapak kesiangannya benar-benar kesiangan? Kenapa emang? Pas azan, Allahu Akbar, baru bangun. Makan seadanya. Tapi ingat kalau udah kemandangan azan akan selesai, harus sudah berhenti. Ini makna puasa. Yang jadi masalahnya kenapa sampai kesiangan bangunnya? Ustaz, kalau di malam hari boleh? Malam hari boleh. Kalau malam hari boleh? Boleh. Silakan kalau malam hari. Cuma ingat, apa ingatnya? Wajibnya besok mandi. Ustaz, gimana kalau saya mau mandi di waktu sahur, sebelum sahur? Dinginnya nggak kuat Ustaz. Gimana saya belum mandi tapi sahur boleh? Boleh. Dengan syarat apa? Wudu dulu. Berwudu dulu. Kalau udah wudu baru boleh makan sahur. Kenapa? Karena kalau belum sempat mandi junub, lalu dia tidak berwudu lebih dulu, makan minum beraktivitas jatuh makruh hukumnya. Makannya makruh, minumnya makruh, beramal yang lainnya makruh. Makanya apa? Berwudu dulu. Jadi kapan Ustaz mandi junubnya? Sebelum kumandang azan. Boleh? Boleh. Ustaz bagaimana antri rumah kamar mandi saya? Boleh setelah azan juga mandi junubnya boleh. Boleh. Sah puasanya? Sah. Karena syarat daripada rukun puasa ada dua. Satu, niat. Yang kedua, menghindarkan, menjauhkan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam mata. Cuma itu rukun dalam puasa. Jadi sekalipun mandi junubnya setelah memandang azan subuh masih dibolehkan dalam Islam, tapi tetap dia tidak akan bisa sholat subuh kalau tanpa mandi junub terlebih dahulu. Insya paham sampai sini? Puasa yang disyariatkan dalam agama Islam ada beberapa pembagian. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada juga puasa makruh, dan juga ada puasa haram. Puasa yang wajib yang mana? Ramadan, wajib hukumnya. Puasa yang wajib mana? Nazar. Nah itu nazar wajib hukumnya. Hukumnya adalah kalau saya sembuh dari sakit ini, saya mau puasa 3 hari. Maka puasa 3 hari jatuh jadi wajib nazar. Kalau saya lunas kios, dibayar berbayar, saya mau puasa sehari, wajib puasa sehari. Itu namanya apa? Nazar. Hukumnya wajib. Jadi puasa wajib di samping Ramadan juga ada puasa nazar, jatuh wajib. Yang ketiga puasa wajib mana lagi? Membayar kifarat, itu pun adalah wajib. Insya. Yang kedua puasa sunnah. Puasa sunnah yang mana Ustaz? Puasa Senin Kemis sunnah. Puasa pertengahan bulan, bulannya bukan nasional, bulan Masehi.
bulannya adalah bulan Qamariyah atau bulan Hijriah, itu adalah sunnah. Kemudian puasa di hari kelahiran. Bapak-bapak misalkan ada yang lahirnya di hari Selasa, bapak puasa hari Selasa, sunnah hukumnya. Ibu ada yang lahirnya hari Rabu ibu berpuasa, itu hukumnya adalah sunnah. Ada juga puasa sunnah seperti puasanya Nabi Daud, sehari puasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka, itu adalah hukumnya sunnah. Yang ketiga, ada puasa makruh, puasa yang dibenci. Yang mana puasa makruh? Puasa yang ada keraguan. Ini udah masuk Ramadan atau belum ya? Ini bulan Sya'ban atau bulan Ramadan ya? Ada keraguan, jatuh makruh. Lebih afdal ditinggalkan tidak berpuasa. Dan yang keempat, ada puasa haram. Ada Ustaz puasa haram? Ada. Mana Ustaz? Tanggal 1 Syawal. Namanya apa itu namanya? Lebaran, Idul Fitri, haram, gak boleh puasa. Jangan soalin, saya tetap mau puasa, haram, dosa kita. Ya. Yang kedua, haram berpuasa kapan? Tanggal 10 Zulhijjah. Hari apa itu? Idul Adha, haram. Tanggal 10 Zulhijjah haram, gak boleh berpuasa. Mau dipaksain diri mau puasa, jatuh berdosa, bukan berpahala. Yang ketiga, keempat, kelima adalah hari tasyrik 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Itulah puasa yang diharamkan oleh Allah. Ada 5 hari yang diharamkan. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Insya Allah. Ustaz, lalu apa yang disunatkan dalam berpuasa? Sunnah dalam berpuasa adalah makan sahur. Itu sunnah hukumnya. Berarti kalau nggak sahur, sah nggak puasanya? Kalau nggak sahur, sah nggak puasanya? Sah. Tapi Rasul anjurkan tasyaharu fa inna fihil barakah. Bersahurlah kalian semua, karena dalam sahur ada nilai keberkahan, tenaga masih kuat. Dan ketika sahur dianjurkan oleh Nabi untuk diakhirkan sahurnya. Jangan sahur jam 2 pagi, jam 2 udah makan tuh. Jam 7 pagi keroncongan, lapar. Bagusnya kapan? Bagusnya 30 menit mau ke imsak kita sahur. Kira-kira jam berapa? Jam berapa? Nanti dulu subuhnya jam berapa? Kalau subuhnya jam 4:30, berarti yang bagus sahur jam berapa? Jam 4. Nah, kalau bapak yang suka merokok sama kopi jangan jam 4. Jam berapa? 3:30 lah. Kenapa? Itu rokoknya. Bapak, belum kopi tinggi. Lawan. Makanya 30 menit merokok kopi, 30 menit waktu untuk makan. Itu udah pas. Yang sekarang kok insya paham sampai sini. Apalagi sunnah dalam ibadah puasa. Sunnah dalam ibadah puasa selain mengakhirkan waktu sahur, yang sunnahnya adalah di siang harinya untuk membaca Al-Quran. Bahkan tergolongkan sunnahnya muakkadah. Kemudian juga di siang harinya disunahkan untuk memperbanyak sedekah. Sedekah bukan sekedar harta benda dan uang, tapi sedekah berbentuk tenaga, pikiran, uang, waktu dan sebagainya. Itu pun adalah sedekah. Baca Quran, sedekah itu adalah amalan sunnah di bulan Ramadan. Sekalipun sunnah, tetap kalau di bulan Ramadan dinilainya wajib insya Allah. Apalagi yang sunnah menyegerakan berbuka puasa ketika sudah ada waktu maghribnya. Atau perempuan, wanita sahur ikut sahur, pagi hari masih juga puasa, siang hari zuhur masih puasa, asar masih juga puasa, 1 jam menjelang maghrib keluar darah haid. Jangan ditunda-tunda, cepat buka puasa. Dan tanggung Ustaz, bentar lagi maghrib, tapi saya udah kena haid, gimana Ustaz? Buka puasanya.
Cuma ingat, kalau buka puasa belum nyampe maghrib wajib dikodok. Tapi ibu yang berpuasa seharian tersebut tetap dinilai ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai puasa. Amin ya rabbal. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Sunnah membaca doa. Nah ini banyak yang bukan, maaf ya, mungkin ada pendapat ulama yang lain atau ustaz yang lain, kayak yang lain. Cuma kalau kita memahami dari makna arti doanya, begini, yang baik cara berbuka begini. Nabi ketika kepadangan ajar selesai, la ilaha illallah, pertama ketika mau batalin puasa baca doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar. Emang artinya gimana Ustaz? Allahumma ya Allah, laka untukmu, sumtu aku telah berpuasa. Saya tanya, kalau telah berpuasa dan batal apa belum? Kalau udah berpuasa dan batal apa belum? Sudah, ini fiilnya fiil madi. Sumtu fiil madi, Bang. Kalau orang santri, anak-anak santri, paham ya? Ini fiilnya adalah fiil madi. Fiil madi itu apa Ustaz? Fiil yang menunjukkan pekerjaan sudah dilakukan. Makanya ini dalam doa, Allahumma laka sumtu, ya Allah, untukmu kami telah berpuasa. Kalau telah berpuasa, udah buka atau belum? Setelah kita berbuka, ya dianjurkan oleh baginda Rasul, sunnahnya memakan yang manis-manis. Di tanah Arab yang manis masyhur adalah kurma. Maka Nabi anjurkan berbuka puasa dengan kurma. Dan cara bagaimana Nabi makannya? Dengan cara jumlah ganjil. Minimal 1. Naik lagi berapa? 3. Naik lagi berapa? 5. Naik lagi berapa? Hari semalam dianjurkan sunnahnya oleh Nabi, makan kurma itu adalah 7 butir. 7 butir yang bagus. Ya. Jadi makanya kalau Ramadan siapa itu kurma? Ustaz, saya nggak kebeli kurma, nggak punya kurma Ustaz. Fabil ma'i, maka dengan air bening, kata baginda Rasul. Saya titip pesan buat bapak ibu semuanya, kalau berbuka puasa jangan dulu minum minuman yang berwarna, baikkah itu kopi dan juga air teh dan juga minuman-minuman yang berwarna lainnya. Tapi anjuran Rasul adalah apa? Minum air bening, bukan air putih. Kalau air putih namanya air susu. Kok harus yang bening? Nabi bilang fa innahu barakatun, karena dalam air yang bening itu ada keberkahan. Ditafsirkan oleh para alim ulama, berkah di sini adalah kesehatan. So, ada hadis Nabi bilang gini, subuh tasihu, berpuasalah kalian, niscaya kalian bakal sehat. Ustaz, kok ada orang Islam berpuasa malah jatuh sakit? Lihat dulu cara berbukanya. Kalau berbukanya ala Rasul sehat. Karena Nabi kalau buka puasa cukup 3 kurma dan seteguk air bening, udah beres Nabi. Cuma 3 butir kurma, air minum, udah beres mesti. Bagaimana juga sehat puasanya? Tapi kalau kita melampiaskan hawa nafsu ketika dendam, seharian tidak makan dan minum. Ibu bapak, inilah puasa. Ustaz, ngapain kita dianjurkan ibadah puasa oleh Allah? Hebat ibadah puasa, syukur sama Allah, diwajibkan buat kita. Selama 12 bulan, ada 1 bulan yang dianjurkan berpuasa. 11 bulan kita makan minum bebas. 1 bulan yang diminta sama Allah dikendalikan hawa nafsu. Kalau sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, lihat ayat Quran yang tadi dibacakan oleh qorinya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu diwajibkan berpuasa. Ujungnya la'allakum, masya Allah, bermodalkan iman sama Allah, bermodalkan percaya sama Allah, ujungnya naik derajat. La'allakum
Ibadah puasa ibarat seekor ulat yang berubah menjadi kepompong dan juga kupu-kupu. Saya tanya sama ibu bapak, ketika ulat ada di hadapan kita, jijik atau suka? Jijik. Ustaz, saya nggak suka ulat, saya jijik lihat ulat. Iya, ketika jadi ulatnya kita jijik, ketika jadi ulatnya kita juga nggak berani megang. Tapi ketika ulat berubah menjadi kepompong dan kemudian dia berpuasa sekian hari tidak makan dan tidak minum, itu ulat berubah jadi keluar kepompong apa? Kupu. Setelah jadi kupu-kupu, saya tanya sama ibu bapak, suka nggak sama kupu-kupu? Pengen nangkep nggak sama kupu-kupu? Yang dikatakan ibadah puasa merubah umat manusia yang bermodalkan iman, berubah menjadi orang-orang yang bertakwa. Insya. Jadi dalam satu bulan kita akan diberikan oleh Allah makom yang paling istimewa, tempat yang paling mulia. Apa? Nilai ketakwaan. Tidak akan bisa teraih itu ketakwaan kecuali dengan ibadah puasa. Insya. Kalau sudah bertakwa, Allah katakan dalam ayat Al-Quran apa yang disebutkan oleh Allah. Allah menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah telah menciptakan alam surga yang luasnya antara langit dan bumi. Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Insyaallah, mudah-mudahan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini adalah ibadah puasa yang terbaik untuk kita semuanya, sehingga kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma